Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Games TV. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu yelot kawan-kawan, atau YLOD kawan-kawan. Penyakit yelot ini banyak yang bertanya, kenapa sih harganya tidak sama? Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau saya bilang sih tidak murah ya, kalau minimal itu sekitar 250.000 lah kalau di sini ya. Paling murahnya itu servis yelot itu 250.000. Kenapa sih penyakitnya sama tetapi harganya berbeda? Pasti pertanyaan ini banyak di pikiran kawan-kawan semua. Penyakitnya sama bang yelot, tetapi kok beda ya di sini sama di sana servisnya harganya. Nah, di sini saya akan jelaskan kawan-kawan. Penyakit yelot itu atau bahasa Inggrisnya apa ya saya nggak tahu, yang jelas saya taunya YLOD ya. Kalau yang paham komen di bawah aja apa itu kepanjangannya, saya nggak tahu kepanjangannya apa dan itu nggak saya pusingin. Nah, di sini saya jelaskan kenapa harganya ada yang mahal dan ada yang murah. Oke kawan-kawan, untuk khusus yelot sendiri yaitu dari 250 bisa 350 bisa 600 bahkan bisa lebih tergantung daerah kawan-kawan sendiri. Oke, di sini saya akan jelaskan seperti apa sih yelot. Yelot itu ada dua tipe kawan-kawan. Kalau ini jenisnya yelot asli ya. Yang pertama yaitu yelot cepat atau tidak ada jeda, dipencet tit langsung tidak lama titit. Nah, seperti itu. Ada juga dibilang yelot jeda. Nah, disinilah yang dibilang kata kawan-kawan itu yang biasanya biayanya murah. Oke kawan-kawan, saya contohkan dulu seperti apa sih yelot cepat dan yelot jeda itu. Di sini saya ada 2 PS2 ya, 2 PS3, mohon maaf. Nah, saya akan tes keduanya. Di sini saya akan tes yang putih dulu. Nah, udah menyala ya. Saya pencet. Nah, ini yang dinamakan yelot cepat kan kawan. Saya pencet lagi. Nah, ini yang dinamakan yelot cepat ya. Oke, sekarang kita tes yang bawah. Dia agak lama dan habis itu dia akan yelot. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan yelot jeda. Yelot jeda itu ciri-cirinya agak lama dan dia sedikit membaca harddisk kawan-kawan. Ntar kawan-kawan bisa lihat sedini di bawah ya, lampu indikator harddisk itu sempat terbaca atau sempat berkedip. Kelihatan lampu bawahnya? Saya hidupkan dulu. Nah, lihat di bawah pasti akan sempat terbaca atau RSX-nya sempat jalan ya. Tuh. Dia berkedip sekali dan langsung mati. Saya pencet lagi. Dia nggak langsung seperti itu ya. Nah, dia lihat sini. Tidak akan lama pasti kembali yelot lagi. Kalau yang ini yelot cepat ya. Saya ulang lagi yang yelot cepat. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini yelot cepat. Sampai sini mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan pertanyaan menjawab yelot itu ada dua macam, yaitu yelot cepat dan yelot jeda. Biasanya teknisi ngomongnya seperti itu. Oke. Yang penting yang jelas sama-sama tidak bisa hidup lah ya kalau umumnya. Oke, di sini saya akan perjelas atau menjawab kenapa sama-sama yelot tetapi harganya berbeda servisnya kawan-kawan. Oke. Di sini yang saya jawab di sini adalah saya menggunakan mesin langsung ya. Kalau yelot jeda atau yelotnya agak lama, dia penyakit ada di sini kawan-kawan. Esi nektokin bisa short, bisa juga mulai drop. Jadi kita bisa tambah tantalum seperti ini ya. Ini udah ditambah tantalum nih. Nah, ini contohnya menyelamatkan yelot jeda atau memperbaiki yelot jeda, bisa ditambah tantalum atau mengganti nektokin. Tetapi proses mengganti atau menambah tantalum ini itu mengatasi yang nektokinnya mulai drop. Kalau dia nektokinnya short atau konslet, itu harus diangkat dulu baru diganti ini bisa. Tapi kalau nektokinnya drop atau nektokinnya konslet atau rusak atau short, mau dipasang ini berapapun dia tetap aja tidak akan mau nyala kawan-kawan. Inilah kenapa dia lebih murah, karena perbaikannya cuma mengatasi ini aja atau ini. Atau kita sebaliknya juga bisa. Kan balik tuh, ini ada, depan belakang ada. Oke, paham ya? Itu mengapa murah ya? Saya bilang sih nggak murah sih. Itu bisa 250 paling murah kalau di daerah tempat saya ya. Kembali di daerah masing-masing. Nah, kenapa yang lain mahal? Nah, di sini perbedaannya kawan.
sebentar. Kalau yang mahal itu, ambil yang ini yang ada kayak gini. Yang kalau yang mahal itu seperti ini, saya jelaskan. Dia mengganti IC RSX atau merebel IC RSX seperti ini kawan-kawan. IC RSX seperti ini ya. Ini cangkang yang menutup RSX, kita cabut dulu. Ini yang udah saya terlepas, jadi gampang untuk menerangkannya. Nah, itu aja. Nah, di sini saya akan jawab ya. Untuk yang paling murah yaitu perbaikan yelot yang mengatasi nektokin dan sekitarnya dan kawan-kawannya. Untuk yang menengah atau 350 ke atas atau tengah-tengah lah, itu hanya diangkat seperti ini. Nah, ini saya contohkan seperti ini ya. Ini kan yang masih belum diangkat. Nah, ini yang udah terangkat. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, kalau yang menengah harganya itu atau sekitaran 3,5 atau teknisi bilang kebanyakan di rebaling atau di rebel. Nah, seperti ini prosesnya kawan-kawan. IC-nya diangkat, terus diukur, IC-nya masih bisa atau ukurannya masih layak untuk dipakai, itu akan direbaling atau disusun ulang kaki-kakinya kawan-kawan. Jadi kaki-kakinya ini dibersihkan, lalu menggunakan timah seperti ini. Nah ya, seperti ini. Lalu timah seperti ini ya, timah bal. Nah, seperti ini. Lalu ditempel di sini, lalu dipasang ulang. Nah, itu bisa juga memperbaiki yelot. Nah, itu namanya proses rebaling atau rebel kawan-kawan, kalau teknisi bilang lah. Kalau orang umum ya diangkat, dipasang lagi kaki-kakinya, ditempel lagi lah kalau orang umumnya ya. Nah, itu proses rebaling. Nah, itu biasanya biayanya ya sekitar pokoknya di atas yang ganti ini tadi, yang nektokin tadi pengerjaannya. Kalau di sini kan 250, 350 sampai 500 atau 600 kalau sampai ganti. Nah, ini yang paling rendah ini atau yelot jeda ini akibatnya ini berkurang. Kalau yelot cepat itu biasanya di bagian RSX kawan-kawan. Bagian RSX itu minta ganti atau minta rebaling, itu bisa jadi di yelot cepat. Oke kawan-kawan, itu harganya 3,5. Nah, kalau sampai ganti seperti ini, nah ini ganti ini, nah itu yang paling mahal kawan-kawan. Yang paling mahal di penyakit yelot yaitu ganti RSX. Ini bisa sampai 500 sampai 600 ribuan. Oke, kalau misalnya sudah ganti RSX tidak bisa atau jalur papan mainboardnya rusak, otomatis teknisi akan mengganti papan mainboardnya semua ini kawan-kawan. Nah, itu lebih mahal lagi. Makanya banyak yang jual papan yang sudah hidup atau mainboard yang sudah hidup. Lebih praktis, tidak usah ganti-ganti ini, langsung beli seperti ini. Itu lebih praktis dan ada juga yang menjual. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan udah saya jawab. Kalau yang murah itu dari 250 atau paling murah ya, itu kan dari sekitar nektokin ini. Kalau dia rebaling itu pertengahan bisa 350 sampai 400 tergantung daerah masing-masing. Itu rebal, tinggal IC asli dicopot, dipasang timah bal, ditempel lagi, itu rebaling. Kalau sampai ganti itu 500 sampai 600. Kalau masih tidak bisa, biasanya teknisi menyarankan tuker tambah board atau tuker tambah mesin. Oke, yaitu di atas mengganti RSX biasanya. Oke, nah pertanyaannya, Bang, setelah diservis bisa awet atau tidak? Nah, ini yang perlu saya jawab ya. Kebanyakan itu tidak bisa awet seperti semula kawan-kawan, karena atau alasannya yaitu yang kita pakai timahnya ini bukan asli dari timah Sony kawan-kawan. Jadi ketahanan timah dari teknisi atau yang kita sebut apa namanya LED dead, atau kok yang asli kan LED ini apa sih jenengannya lupa, LED free. Kalau yang timah bawaan atau pakaian teknisi biasanya pakai LED dead, itu titik leburnya lebih di bawah suhu yang asli kawan-kawan. Jadi menurut saya emang tidak awet atau tidak bisa kembali sempurna ya. Saya jujur aja, kalau udah diganti RSX itu kumat-kumatan lah pastinya yang jelas ya. Kalau ketemu awet ya alhamdulillah, tapi kebanyakan atau 50% sih kalau saya bilang itu tidak awet ya. Apalagi untuk rental, itu saya ngomong faktanya aja. Kalau habis direbal atau diganti kebanyakan ya tidak seperti semula awetnya. Oke, disitu paham ya kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah, dan kenapa tidak awet. Saya sudah tanyakan ya, kecuali yang hanya nektokin itu masih awet lah kalau itu. Oke. Kalau ini sebagian besar tentang yelot ya, karena yelot juga bisa dari harddisk, bisa juga dari yang lain, tapi kebanyakan untuk seri 20 itu dari IC nektokin ataupun dari IC RSX.
Beda lagi dengan seri 25. Seri 25 kalau RSX-nya rusak bisa lost power atau hang. Oke kawan-kawan paham ya, hang itu berhenti. Bila kita mainin berhenti itu hang biasanya. Kalau seri 25 seperti itu, atau artefak, gambarnya acak-acakan. Nah, itu udah pasti timahnya retak atau IC-nya sudah mati atau drop ukurannya. Oke kawan-kawan. Kalau sama aja penyakitnya ada di sini juga. Seri 25 kan ada seperti ini RSX-nya. Ini seri 25 nih, RSX seri 25. Oke, sama aja penyakitnya ada di sini. Seri 20, seri 25, mau itu lost power, mau itu hang, mau itu yellow. Kalau di seri 20 penyakitnya kebanyakan di RSX kawan-kawan. Oke, jadi mudah-mudahan jelas penjelasan dari saya kenapa yellow ada yang murah dan ada yang mahal, dan berapa lama sih ketahanannya. Kalau untuk berapa lama ketahanannya, semua teknisi nggak bakal bisa jawab, karena ya nggak tahu namanya umur elektronik. Semua teknisi hanya tugasnya memperbaiki kawan-kawan. Jadi yang rusak atau yang yellow, kita tugasnya hanya memperbaiki. Misalnya bisa baik, ya alhamdulillah. Tetapi kalau untuk ditanya bisa-bisa kira-kira kapan, apa yang sering saya didengar pertanyaannya yaitu kira-kira bisa tahan berapa lama bang? Nah itu saya bingung untuk menjawabnya, karena kita bukan bukan dukun, jadi nggak tahu sih berapa lama umurnya setelah kita perbaiki akan kumat lagi, itu nggak tahu. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, bahkan ada yang udah jadi dites aman, besok mau diambil orangnya kumat lagi. Itu juga sering, semua teknisi mengalami itu. Saya rasa sih seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas. Bila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada waktu pasti saya jawab. Dan bagi saya kurang menerangkan, kurang jelas juga, mohon ditambahkan di kolom komentar. Sama-sama belajar, karena kita juga dan saya juga tidak mau merasa tahu, karena juga saya banyak kekurangan. Maka mohon dikasih saran di kolom komentar apa yang kurang dan mohon ditambahkan. Oke, di sini semoga paham ya kenapa servis PS3 itu beda-beda harganya walaupun sama penyakitnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bila suka dengan video-video saya atau channel saya, tinggal di subscribe aja.